Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudari hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini setelah sekian bulan, setelah sekian minggu kita tidak melaksanakan kajian rutin, kajian hadis kita. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan ridha Allah, dengan karunia Allah, dengan nikmat Allah, kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur yang penuh berkah insyaallah. Kita kembali dihadirkan oleh Allah di masjid yang megah ini, masjid yang luar biasa, nyaman, tenang, teduh. Kembali kita akan mengkaji pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Kitab hadis-hadis Nabi yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Arba'in An-Nawawi. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita memuji Allah. Sebaik-baik cara mensyukuri nikmat Allah adalah dengan terus kita berkomitmen untuk meningkatkan kualitas ketaatan, ketakwaan kita, kesolehan kita. Dan kita meyakini kesolehan dan ketakwaan, ketaatan itu adalah bekal terbaik saat kita berjumpa dengan Allah dan saat kita akan mempertanggungjawabkan semua amal yang kita ketika di yaumil mahsyar nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, jadi orang yang menang ketika di hari pengadilan nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya kepada Rasulullah yang mulia, alladzi nurja syafa'atahu yaumal qiyamah, Nabi Muhammad yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita dikenali Nabi di yaumil mahsyar nanti dengan sebab kita senang mendengarkan kalam-kalam Nabi, dengan sebab kita mencintai sunnah-sunnah Nabi, dengan sebab kita senang mendengarkan hadis-hadis Nabi. Mudah-mudahan Rasulullah pun senang dengan kita, sehingga beliau berkenan memberikan syafaatnya untuk kita. Beliau mengenali kita, bahwa kita ini adalah umatnya, dan tentunya kita berharap beliau pun berkenan memberikan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Sehingga beruntung kita, selamat kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Langsung saja karena waktu isya ini waktu maghrib sangat sempit. Sesuai dengan batas yang saya tandai di kitab ini, kita malam ini masuk ke hadis yang ke-22. Al-haditsus tsani wal 'ishrun. Jadi hadis yang ke-22. Total hadisnya itu 42, Pak. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan 22.
Tidak tahu masih ingat apa tidak yang 20 kemarin ya? Wallahu a'lam. Ya, tidak masalah Pak, tidak masalah. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sering-sering saya ulang itu kan, man sami'a maqalati, siapa yang mendengarkan maqalahku. Maqalah di situ maknanya hadis, hadisku. Kemudian wa hafidhaha, setelah didengar dia coba hafal, dia berusaha untuk menghafal. Wa wa'aha, kemudian dia sampaikan kepada orang yang tidak mendengar, dia dakwahkan. Syukur-syukur dia aplikasikan, ya, dia kerjakan, dia amalkan yang dia dengar tadi. Maka Rasulullah mengatakan, ba'atsallahu yaumal qiyamah ma'asairil anbiya wasyuhada wal fuqaha, dibangkitkan di hari kiamat bersama para nabi, para mati syahid, orang-orang yang mati syahid, para ahli-ahli fikih, para fuqaha, para ahli ilmu, mendengar, menghafal, menyampaikan, mengamalkan. Nah, minimal kita ini dapat mendengarnya jadilah Pak. Tidak. Kalau lupa itu manusiawi. Yang salah tuh kalau sengaja dilupakan. Ya, sengaja dilupakan. Sama seperti Al-Qur'an. Orang yang sudah punya hafalan Quran, kalau dia tidak mengulang-ulang hafalannya, tidak mencoba menguatkan hafalannya, maka itu berarti dia melupakan Al-Quran. Tapi kalau dia berusaha terus mengulang tapi lupa, nah itu namanya dilupakan, bukan melupakan. Ya, biasa semakin tua ingatan berkurang, pandangan, pendengaran dan sebagainya. Jadi insyaallah niat kita dalam rangka mencintai Nabi, mahabbah kepada Nabi, minimal senang mendengarkan pesan-pesan Nabi. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja. Malam hari ini hadis yang ke-22 ini hadisnya Pak, temanya itu tentang gampang sebenarnya masuk surga itu. Jadi Rasulullah SAW itu dalam hadis ini itu menyampaikan satu informasi, ternyata masuk surga itu gampang, tidak susah. Bahkan kalau kita baca riwayat lain, Rasulullah itu tegas mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu bisa masuk surga. Tapi kata Nabi, illa man aba, kecuali yang tidak galak. Kata Nabi, semua umatku bisa masuk surga, kecuali yang tidak galak. Galak tidak apa masuk surga? Galak Sahabat penasaran, siapa yang tidak galak itu ya Rasulullah? Lolo yang tidak galak masuk surga itu. Sahabat penasaran, kata Nabi, ada yang tidak galak. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asoni dakhalan nar. Yang taat dengan aku, meloi kendak aku, meloi aturan-aturan aku, kata Nabi, masuk surga. Nah, yang menentang aturan-aturan aku masuk neraka. Simple. Sesimpel itu. Tapi prakteknya tidak simple. Ya, karena kita berada di alam dunia yang penuh dengan ujian, penuh bala. Setiap kita ini punya ujian-ujiannya masing-masing. Dan ujian-ujian itulah yang terkadang membuat kita ini tidak stabil, Pak, dalam menjalankan ketaatan. Iman kita ini naik turun. Gara-gara dihadapkan dengan ujian-ujian tadi. Dan memang sudah semestinya seperti itu. Iman ini harus diuji. Allah dalam Al-Quran mengatakan, ahasiban nas ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kami tidak akan biarkan manusia itu ngaku-ngaku punya iman sebelum diuji dulu imannya itu. Jadi jangan ngaku-ngaku beriman, Pak, sebelum ada ujian. Apakah dia sabar? Orang dikenal dengan sabar setelah dia diuji dulu. Mana ada orang sabar sebelum diuji? Orang ikhlas setelah diuji dulu. Ya, nah termasuk apakah orang itu ahli surga atau ahli neraka, tergantung amalnya. Sudah melewati ujian atau belum? Ya, nah dalam hadis ini Rasulullah itu memberikan
semangat motivasi untuk gitu, Pak. Ternyata masuk surga tuh gampang sekali. Jadi hadis ini dialog, Pak, pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi. Kita mulai. Saya baca dulu hadisnya ya sampai selesai, tidak perlu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubati wasumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah? Tanda tanya situ. Qala na'am. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih. Kita mulai. Hadis ini Bapak Ibu sekalian diceritakan, diriwayatkan sampai dengan kita itu berkat seorang sahabat namanya Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Jadi Jabir bin Abdillah ini orang Ansor, penduduk Madinah. Kalau Ansor itu artinya penduduk Madinah. Kalau Muhajirin berarti penduduk Mekah. Beliau ini seorang yang ikut perang Badar. Perang pertama yang dilakukan Nabi, perang Badar. Jumlah kaum muslimin itu tidak nyampe 700. Jumlah kaum musyrikin itu 1000, setengahnya. Ya, bahkan yang mengatakan 500 jumlah kaum muslimin cuma. Ada mengatakan bahkan cuma 400, tapi menang. Nah, Jabir bin Abdillah ini ikut perang Badar. Semua yang ikut perang Badar itu, Pak, sudah dijamin keridhaan Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho dengan mereka dan mereka pun ridho dengan Allah. Makanya para sahabat itu disebut radhiyallahu anhu karena mereka sudah dapat keridhaan, terutama alumni perang Badar, veteran perang Badar. Ya. Nah, Jabir bin Abdillah setelah ikut perang Badar, dia juga ikut perang yang kedua. Namanya perang Uhud. Perang Uhud inilah kekalahan pertama kaum muslimin. Dan Jabir bin Abdillah ini terbunuh di perang Uhud. Terbunuh di perang Uhud. Ya, ini luar biasa kisah perang Uhud itu. Nah, Jabir sempat meriwayatkan hadis dari Nabi. Kata Jabir, ini Jabir cerita nih, Pak. Anna rojulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki. Ya, ada seorang laki-laki sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ada laki-laki datang menemui Nabi. Datang menemui Nabi tujuannya untuk nanyo sama Nabi, bertanya sama Nabi, bertanya sesuatu. Ya, kalau sahabat itu, Pak, mereka itu kalau nanyo sama Nabi, pertanyaan itu tidak jauh-jauh. Cak mano caronyo aku bisa masuk surga. Ada yang nanyo amal apa yang terbaik. Ada yang nanyo muslim mano yang baik, mukmin mano yang baik. Orientasi sahabat itu, yang nanyonya dengan Nabi itu adalah kehidupan akhirat. Tidak kata yang nanya, ya Rasulullah, nomor besok berapa? Tidak ada. Ya Rasulullah, besok hujan tidak? Tidak, Pak. Itu pertanyaan sepele bagi para sahabat. Semangatnya para sahabat itu kalau ketemu Nabi, nanyo, kira-kira aku ini diridhoi Allah apa tidak? Yang dapat mengantarkanku surga apa ya Rasulullah? Amal yang paling utama apa ya Rasulullah? Nah, termasuklah sahabat ini, Pak. Dia datang menemui Nabi. Ya. Dalam beberapa kitab sejarah itu dikatakan sahabat ini namanya Nu'man bin Ma'qal. Nu'man bin Ma'qal. Jadi Nu'man bin Ma'qal ini datang menemui Nabi. Dia bertanya sesuatu kepada Nabi. Apa pertanyaan dia? Ini dia, Pak. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, ara'aita, apa pendapatmu ya Rasulullah? Cak manolah ya Rasulullah? Ya dah. Idza shallaitul maktubati, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Bagaimana menurut Islam? Bagaimana menurut syariat? Bagaimana menurut ketentuan Allah dan Rasulnya? Idza shallaitul maktubat, jika aku melaksanakan sholat maktubah. Sholat itu ada dua, Pak, ya. Ada sholat maktubah, ada sholat nafilah atau tatawu namanya.
Salat maktubah itu ialah basuh itu tuh salat wajib, maktubah, ya dak? Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat wajib itu artinya salat-salat yang sudah ditentukan waktu-waktunya, kapan ngerjokennya, jumlah bilangan rakaatnya, salat wajib. Dan kita semua paham itu. Salat wajib itu ada berapa waktu, Pak? 6 apa 7? 5 Jangan ada jawab 6 pertanyaannya salah itu Salat wajib itu ada 5. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wajib. Jumlah rakaatnya sudah ditentukan, tidak boleh ditambahi, bid'ah itu. Ya, dalam hal-hal yang qat'i seperti itu, tidak boleh. Mentang-mentang baru fitness 3 hari, salat subuh, 2 rakaat cuman, merasa kuat kan, tambah bela, kan semakin banyak semakin bagus ini, salah, tidak boleh. Karena maktubah, ketetapannya sudah ditentukan. Itu namanya sholat maktubah. Ya, masyhur itu dalam kisah Isra dan Mi'raj ketentuannya. Nah, yang kedua ada namanya sholat nafilah. Ada yang menyebutnya tatawwu'. Nafilah itu artinya tambahan, sholat tambahan. Sholat tambahan ini banyak macam. Ada sholat tambahan yang dia ada hubungannya sama sholat wajib. Itu yang disebut sholat rawatib. Tidak boleh ngerjakan rawatib itu kalau tidak kati hubungannya sama sholat wajib. Misalkan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, atau 4 rakaat sebelum zuhur, atau 4 rakaat setelah zuhur, sebelum asar, tidak, sesudah maghrib atau sebelum maghrib, isya sebelum subuh. Nah, itu ada hubungannya sama sholat fardu. Namanya nafilah yang rawatib. Fungsinya, salah satu fungsi sholat nafilah itu menyempurnakan sholat wajib yang boleh jadi ida afdol, atau boleh jadi sholat wajib kita itu terkadang tidak khusyuk. Bahkan ada salah satu pendapat dari beberapa ulama, kaum muslimin yang dulu yang tidak pernah sholat, usia 40 tahun dia baru nak sholat, Pak. Cak mana usia balik dia sampai usia 40 itu? Artinya kan banyak sholat yang dia tinggalkan. Ini khilaf para ulama terkait dengan kodonya cak mana. Tapi yang ingin saya katakan, ada satu pendapat ulama, dia tidak perlu mengulang. Cukup dia kalau dia sudah taubat, memperbanyak taubat, minta ampun, ya Allah maafin aku lu tidak sholat. Tapi dia harus banyak ke sholat sunnah untuk menambal sholat wajibnya dulu yang bolong. Nah, ada yang berpendapat cak itu. Gitu ya. Itu nafilah. Nah, sholat nafilah ini selain rawatib adalah yang kita kenal dengan sholat duha. Ya tak? Sholat sesudah wudu namanya sholat wudu. Sholat apa lagi, Pak? Sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Ya, sholat witir. Nah, Imam Hanafi bahkan mengatakan witir itu bukan nafilah, tapi witir itu sholat termasuk sholat wajib. Tapi beliau dewean yang berpendapat itu. Karena apa? Karena Nabi sering berpesan jangan meninggalkan witir dalam semalam itu. Minimal 1 rakaat. Saking seringnya Nabi ingatkan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak contoh sholat sunnah lain. Ya, sholat gerhana, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ya, nah, ada kan wong cak itu, Pak, sholatnya seminggu sekali, sholat Jumat. Atau setahun sekali, sholat Idul Adha. Ya, sholat yang lain, sholat jenazah yang ada hubungannya sama jenazah. Intinya itu disebut dengan sholat nafilah, yang fungsinya sebagai tambahan yang mengiringi ibadah sholat wajib. Ibaratnya lemburnya, Pak. Ya, lemburnya. Nah, sahabat ini, Pak, tidak nanya nafilah, Pak. Dia cuman ngomong, ya Rasulullah, seandainya aku cuman sholat maktubah, baik. Seandainya aku ini cuman sholat wajib, baik. Artinya dia tuh cuman melaksanakan sholat wajib. Tidak qobliyah, tidak ba'diyah, tidak duha, tidak qiyamul lail. Dia cuma sholat wajibnya, baik. 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya. Itu yang dia kerjakan. Ba'diyah qobliyahnya tidak. Ya karena sunnah kan. Ya tidak.
Cak mano kita nentu ke itu wajib apa tidak? Biasanya para ulama itu melihat redaksi teksnya, Pak. Kalau seandainya redaksi teks dalam Al-Quran atau hadis itu perintah, maka itu wajib. Al-amru yadullu alal wajib. Setiap perintah itu menunjukkan wajib. Tapi kalau anjuran, siapa yang mengerjakan ini dapat ini, itu anjuran. Nah, itu sunnah namanya. Al-ibahah. Ya. Siapa yang menjaga 10 rakaat atau 12 rakaat dalam sehari, ya, itu yang sholat qobliyah ba'diyah itu ya, maka dibangunkan atasnya istana di surga. Yang nak gawe ke monggo, yang tidak apa-apa karena sunnah. Tapi kalau wajib tidak baca. Aku tidak perlu lagi sholat saat ngapo? Akulah sudah ma'rifah, kati-kati ngotai dia. Cak mana ma'rifah? Akulah sudah berdiskusi dengan Allah. Wah, pakam nih ya. Iblis itu, Pak, iblis itu paling tahu dengan Allah. Iblis itu pernah ngomong dengan Allah, pernah ketemu Allah, pernah masuk surganya Allah. Kurang ma'rifah apa iblis itu? Ma'rifah itu tidak menjamin seseorang itu meninggalkan syariat. Ya, ini disalahpahami orang definisi syariah, hakikat, thariqah, ma'rifah itu. Sehingga dia mencari pembenaran, tidak galak melaksanakan perintah-perintah Allah, diantaranya sholat dengan alasan ma'rifah. Tapi gawe dia tidak benar. Ma'rifah apa dia itu? Ya. Nah, jadi Pak, sahabat ini, Nu'man bin Ma'qal ini ngomong, ya Rasulullah, cak manolah kalau aku nih cuman sholat maktubat, cuman sholat wajib bae, sholat fardu saja. Terus dia ngomong lagi, Pak, wasumtu Ramadan, aku nih cuman puasa Ramadan bae. Puasa itu kan ada dua, Pak ya, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Kalau ditambahi ada puasa nazar. Puasa wajib itu ada dua, puasa Ramadan sama puasa nazar. Nazar itu wajib, Pak, ditunaikan. Asal nazarnya nak puasa yang benar, bukan dalam rangka apa bukan ini ya, yang sifatnya kemusyrikan. Nah, puasa wajib ialah Ramadan karena diwajibkan Allah. Kutiba alaikumus syiyam. Dicontohkan langsung oleh Nabi. Yaitu di bulan Ramadan. Tidak boleh puasa wajib di bulan Syawal. Wong nak lebaran. Di Ramadan dia makan minum, di bulan Syawal dia baru nak puasa, tidak boleh. Atau di bulan Muharram, tidak katik puasa wajib di bulan selain Ramadan. Kewajiban ini ditentukan Allah dan Rasulnya. Allah dalam Al-Quran, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu syiyam, berpuasa. Puasa di situ maksudnya adalah puasa Ramadan. Nah, ada puasa yang kedua, namanya puasa sunnah, puasa tatawu, tambahan, puasa Senin Kamis. Ya tak? Apa Pak fadilah puasa Senin Kamis? Coba, apa fadilahnya Pak? Ada tak fadilahnya dibangunkan? Tidak kati Pak, Nabi cuman ngomong, puasa Senin itu aku dilahirkan. Jadi kalau seandainya kita puasa Senin itu berarti mengagungkan kelahiran Nabi. Kamis, hari diangkatnya amal, maka kita disuruh puasa. Saat kita diangkat amal kita yaitu puasa. Puasa di tengah-tengah bulan, yaitu di saat bulan itu lagi purnama, namanya Ayyamul Bid. Itu pun puasa sunnah. Boleh digawe ke, boleh tidak. Tatawu, yang pengen lebih boleh, pengen dapat lembur, pengen dapat lebih boleh. Aku ragu saat Ramadan kemarin, gawe ke. Puasa apa lagi? Puasa 9, 8, 9, 10 bulan apa? Muharram. Atau 9, 10, 10, 11-nya dalam Muharram. Atau puasa Zulhijjah 8, 9. Zulhijjah. Itu puasa sunnah. Ya, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu sunnah. Tidak mesti di tengahnya. Dari awal boleh Bapak puasa di bulan Sya'ban. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Puasa Daud itu pun sunnah. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Tapi kalau puasa Ramadan harus dikerjakan. Berduso tidak digawe ke. Salah satu rukun Islam. Bahkan saking hebatnya syariat puasa ini, saking wajibnya, hanya orang-orang tertentu saja yang boleh tidak puasa. Tapi dia pun tetap wajib qadha.
Misal sakit, ya enggak, dalam perjalanan. Tapi puasa dulu. Kalau lesu baru batal ke ini enggak, dari rumah lah enggak puasa. Atau misalkan mohon maaf, pekerja berat. Boleh enggak dia enggak puasa? Boleh kalau enggak kuat, tapi sahur dulu. Jangan langsung dari malamnya enggak puasa Kalau kuat lanjut ke. Sahabat Nabi dulu perang Badar tuh Pak terjadi di bulan Ramadan, Pak. Perang di bulan Ramadan itu. Puasa sahabat dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sahabat Nabi ini Nu'man ini ngomong, "Ya Rasulullah, cak manolah kalau aku nih cuman sholat wajib kemudian cuman puasa Ramadan, artinya cuman puasa wajib saja." Oke? Kemudian dilanjutkan oleh dia. Wa ahlaltul halala wa haramtul harama. Kemudian aku menghalalkan yang halal. Maksudnya itu adalah meyakini sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya dan hanya merasa cukup dengan yang halal. Itu maksudnya menghalalkan yang halal itu. Bukannya membuat-buat status halal, bukan. Tidak boleh Pak kita menentukan sesuatu itu halal atau haram kecuali atas petunjuk syariah. Maksud Nu'man ini adalah aku mencukupkan diri dengan yang halal, aku puas dengan yang halal, aku kerjakan yang halal. Ya. Kemudian waharamtul haram, dan aku mengharamkan yang haram. Artinya dia meyakini sesuatu itu haram dan dia meninggalkan yang haram itu. Contoh, tidak khamr, tidak judi, tidak fasik. Yang halal, jual beli. Memang yang dihalalkan oleh syariat. Ya. Bekerja dengan halal. Artinya maksud sahabat ini, ya Rasulullah, aku sholat wajib, ku gawe ke, sholat sunnah ku gawe ke. Aku berbuat yang benar-benar baik. Aku tidak melakukan perbuatan-perbuatan aniaya, tidak melakukan kezoliman. Oke Pak? 4 pertanyaan sahabat tadi. Nah, kemudian dilanjutkan oleh sahabat tadi. Walam azid ala dzalika syai'an. Aku tidak nambah amalan lain ya Rasulullah. Aku tidak wakaf. Aku tidak kata yang lain. Aku tidak hafal Quran. Misalkan. Pokoknya itu cuman sholat wajib baik. Kemudian puasa wajib saja. Tidak mengerjakan yang haram. Cukup dengan yang halal. Tidak ditambah lain ya Rasulullah. Cuman itu baik. Mungkin kita nanya, Ustaz, ngapa tidak masuk di situ zakat sama haji? Ya tak? Nah, dijelaskan oleh para ulama, Nu'man ini termasuk sahabat yang kurang mampu. Nah, jadi dia tidak nanya haji sama zakat, karena zakat sama haji itu terkait dengan duit. Nah, terkait dengan mal, dan tewakililah kita kalau ya tak? Karena itu ada korinahnya, ada indikasinya di situ. Nah, syahadat, kalau syahadat itu otomatis Pak, tidak lagi ditanya. Syahadat itu pondasi amal, dak katik guno amal kita nih kalau dak syahadat dulu. Kalau dak katik iman, bapak sholat lah, tebengkak-bengkak jidat, tapi dak tanpa didasari iman, dak katik pengaruhnya sholat itu. Puaso, ngapa bapak puaso? Melo iwang bae dak lemak. Katik guno, lapar, dahaga. Ya, wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang puasa tidak dapat apapun dari puasanya kecuali hanya lapar, haus dan dahaga saja. Ya. Nah, jadi sahabat ini termasuk yang tidak mampu. Jadi dia cuman tidak nganggap zakat sama haji tadi. Makanya dia nanya, pinter Pak, ya Rasulullah, aku ini tidak mampu, zakat aku tidak baca. Zakat ini kan ada ketentuannya Pak. Jumlah harta sekian baru keluar zakatnya. Kalau disimpan duit, kita punya tabungan, punya aset senilai 85 gram emas. Jadi kalau Bapak punya harta bersih 85 gram, punya harta, nilai harta itu, nilai tabungan di Bank BNI, Bank BCA, tabungan Bapak tuh 200 juta. Lebih tidak dari 85 gram? Lebih. Lah disimpan setahun, berarti kena zakat malnya 2,5%. Dilebih ke boleh tak? Ya boleh dilebih ke. Yang tak boleh itu kurang. Ya, kena 2,5%. Dikembangkan lagi zakat penghasilan.
Ya, karena para petani pun harus mengeluarkan zakat ketika dia panen. Nah, Cak Manung yang punya profesi, tiap bulan dia gajian, alangkah lemaknya dia tidak ngeluar ke juga kan. Nah, dilihat dulu. Kalau misalkan gaji dia 20 juta, kena zakat enggak, Pak? Dilihat dulu, dipotong dulu. Kebutuhan primernya berapa? Nah, sisa berapa? Oh, cicilan mobil 3 juta. Dari 20 juta tadi, berarti tinggal 17 juta. Anak sekolah 5 juta, 8 juta. Makan minum sebulan 3 juta. 11 juta. Tinggal berapa tuh? 9 juta. Urusan-urusan rumah tangga lain, make up bini, itu nak mobil urusan dan sebagainya. Si sholat tinggal 3 juta. Kena enggak zakat profesi? Enggak kena. Zakat profesi itu 625 kilogram beras. Berarti kurang lebih 6 juta. Kalau gaji kita bersihnya tinggal 6 juta, kena 2,5%. Bersihnya Pak ya, setelah dipotong kebutuhan-kebutuhan pokok. Nah, wong ini banyak ketakutan dengan zakat. Enggak galak dengar kajian zakat. Padahal ada hal-hal yang sifatnya ketentuan-ketentuan baku di situ. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sahabat ini ngomong, "Ya Rasulullah, cuman itu bae yang ku gawe ke. Ndak aku tambah lain." Ini Pak, oh jadi ya, "A'adkhulul jannah." Apakah aku bisa masuk surga? Nah, itu bae. Pacak dah aku masuk surga. Aku cuman itu bae yang ku gawe ke. Tak salat sunnah. Tidak. Tidak qiyamul lail, tidak ngapal Quran, apa lagi? Tidak puasa Daud, tidak puasa Senin Kamis. Kalau syahadat otomatis. Syarat diterimanya amal itu syahadat. Baca tak ya Rasulullah aku masuk surga. Cuman itu bae yang kugawe. Apa kata Nabi, Pak? Naam. Ya ceto baca. Asal ke memang amalan yang dikit tadi itu, yang sholat wajib, puasa wajib, tidak mengerjakan yang haram, hanya mengerjakan halal, itu benar digawe ke dengan benar. Pertanyaannya, dari mana kita tahu gawe kita itu benar yang wajib itu, Pak? Karena kita tidak yakin, makanya dianjurkan memperbanyak sunnah tadi. Kalau level sahabat ini, ya mungkin baik dia baca, Pak. Karena levelnya sahabat. Jauh levelnya dari kita. Ya, se-RW lah kita berkumpul, ditimbang iman kita. Nah, sahabat yang nanya ini, setengahnya beda cukup. Ngimbangi amal sahabat itu. Tapi secara normatif artinya, Pak, orang bisa masuk surga hanya dengan amal-amalan wajib saja, tanpa mengerjakan amalan-amalan sunnah. Ini persis nian, Pak, dengan riwayat tentang pertanyaan seorang Arab dari Najran, kalau tidak salah dari Najran, dia nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang diwajibkan dengan aku?" Kata Nabi, "Sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kalau aku cuman gawekan itu saja, walaisa alayya ghairi, tidak katik lagi yang ku gawe ke cuman itu baik. Boleh tak? Boleh. Terus apa lagi? Puasa Ramadan. Kalau cuman itu baik Rasulullah, boleh tak? Tidak ku gawe ke yang lain. Boleh, kata Rasulullah. Sampailah terakhir itu, sahabat tadi ngomong, apakah aku bisa masuk surga? Bisa. Pergilah Pak sahabat tadi, yang dari Najran tadi. Lalu kemudian Nabi ngomong, aflaha idza sadaqa. Kalau dia benar gawe kenyo, jujur dengan imannya, sungguh-sungguh mengerjakan amal yang sedikit itu, berkualitas amal wajibnya itu, dia beruntung. Dia termasuk ahli surga. Jadi silakan Pak, kalau Bapak cuma nak wajib boleh, puasa wajib boleh, tapi pastikan yang wajib itu berkualitas amalnya. Ahsanu amala, amalan yang paling baik, yang paling berkualitas. Salat wajibnya khusyuk. Salat wajibnya terjaga dari mungkar, perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita sudah melakukan itu, aman insyaallah. Pacak masuk surga. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an itu tegas Pak, dalam surah Fatir itu. Allah itu membagi kita ini dalam 3 golongan, Pak.
membagi kita yang diwariskan Al-Qur'an ini. Kata Allah, "Tsumma awrathnal kitaba alladzi nastafaina min ibadina." Kata Allah. Kemudian kata Allah, kami wariskan Al-Qur'an ini. Jadi Al-Qur'an itu Pak bagi kita itu warisan. Sesuatu warisan. Nabi tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan kebun, tidak meninggalkan emas, dirham, perak. Yang ditinggalkan Nabi 2 pusaka, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu warisan luar biasa bagi kita, miras. Ya, miras. Warisan yang luar biasa dari Nabi. Kata Allah, kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba yang telah kami pilih. Siapa yang dipilih itu? Insya Allah kita ini Pak. Karena kita beriman sama Al-Quran. Walaupun kita jarang baca Quran, insya Allah kita beriman. Benar tak? Beriman dengan Al-Quran. Kita yakin isinya, walaupun boleh jadi kita belum khatam untuk mengkaji isinya, tafsirnya dan sebagainya. Tapi kita beriman. Kita rela mati demi Al-Quran. Kalau ada yang menghina Quran, kita terdepan di situ. Artinya kita terpilih di situ sebagai orang-orang yang diwariskan Al-Quran. Tapi kata Allah, hamba-hamba yang diwariskan Al-Quran ini terbagi 3 Pak, terbagi 3 golongan dalam bersikap dengan warisan itu. Ibaratnya kita nih diwarisin oleh orang tua kita harta. Ada 3 anak. Nah 3 anak itu 3 cara dalam menyikapi warisan itu. Nah Allah mengatakan yang pertama, pewaris Al-Quran yang pertama itu zolimun li nafsih. Dia zolim dengan dirinya sendiri karena dia tidak mengamalkan Al-Quran. Menurut para mufassir, zolimun li nafsih itu adalah uang ini, golongan pertama ini, banyaklah tidak mengamalkan Al-Quran. Lebih banyak maksiatnya daripada amal kebaikannya. Itu zolimun li nafsih. Nah yang kedua, muktasidun, tengah-tengah. Tengah-tengah dia nih. Yang baiknya digawe ke, yang buruk digawe ke, tapi tengah. Yo. Nah, tengah-tengah. Caknya kita ini ya, apa yang pertama? Ya. Ini laju. Yang mana lemah? Istilahnya. Ini muktasid, Pak. Masih termasuk umatnya Nabi juga, insya Allah. Nah, yang keren tuh yang terakhir. Sabiqun bil khairati biiznillah. Terhadap Al-Quran tadi, terhadap warisan tadi, dia berlomba-lomba ngamalkan itu. Dak cemekean sama Al-Quran. Dak katik perhitungannya kalau soal Al-Quran. Ya, dak katik apa? Sumpah apa? Istilahnya itu hal-hal yang diukur dengan dunia kalau soal Al-Quran. Ngapa? Karena warisan. Ini yang disebut sabiqun bil khairat. Dia terdepan. Al-Quran ngomong ini, dia terdepan mengamalkan. Al-Quran ngomong jangan, dia terdepan dalam mengamalkan. Ini sabiqun bil khairati biiznillah. Ini kelompok yang terbaik ini, Pak. Nah, orang-orang yang melakukan yang cuman sholat wajib, kemudian cuman puasa wajib, tapi dia tidak ngerjakan yang haram, dia cuma mengerjakan yang halal, insya Allah masih masuk dalam sabiqun bil khairati biiznillah. Kelompok yang ketiga tadi. Ya. Tapi dengan catatan, walaupun yang digawe itu yang wajib-wajib baik, harus maksimal. Makanya kita Al-Imam Al-Ghazali, kalau Allah memberikan kita nikmat melaksanakan sholat, anggaplah itu sholat terakhir kita. Cara sholat khusyuk itu Pak, anggap, yakini, ini sholat terakhir. Boleh jadi kita tidak akan ketemu dengan sholat berikutnya. Jangankan besok. Hari ini kita maghrib, belum tentu kita ketemu isya. Kalau kita meyakini itu, maka kita akan khusyuk, menganggap sholat terakhir. Kalau kita anggap itu sholat terakhir, maka kita pasti akan sungguh-sungguh, bebenar gitu. Takbirnya bebenar, Allah. Meresapi bacaan itu. Ya, tidak bercepat. Cak ayam matuk, apa tuh? Matuk beras, paku, Allah, bingung gitu. Ya, kalau salat terakhir. Yang kedua kata Al-Imam Al-Ghazali, ciri orang yang benar sholatnya khusyuk itu, setelah sholat dia terjaga dari kemaksiatan ke sholat berikutnya.
berarti sholatnya diterima, Pak. Kalau Bapak pengen tahu sholat maghrib kita ini diterima apa tidak, lihat gawe apa yang kita gawe ke setelah maghrib sampai isya. Kalau kita terjaga dari maksiat, artinya sholat maghrib kita diterima. Nah, sholat isya gitu. Kita pengen tahu dak isya kita itu diterima apa tidak? Kata Imam Al-Ghazali, lihat gawe apa yang kita gawe ke antara isya sampai subuh. Kalau ada maksiatnya, kemaksiatan ya, bukan yang mubah, kemaksiatan, maka artinya sholat kita tidak diterima. Ya, sah, tapi amalnya beda. Ya, sah, karena dia laksanakan rukun, laksanakan syarat-syaratnya. Kalau pengen tahu Bapak subuhnya diterima apa tidak, lihat dari subuh sampai zuhur apa yang digawe. Banyak zolimi wong, banyak ribut dan sebagainya. Khawatir sholat subuh kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali, Pak, mengindikasikan seperti itu. Jadi walaupun cuman sholat wajib, usahakan sholat wajib itu sholat wajib yang berkualitas. Walaupun cuman puasa Ramadan, anggap baik Ramadan itu Ramadan terakhir, belum tentu ketemu Ramadan tahun depan. Nah, lah berlalu Ramadan tahun lalu, tahun ini insya Allah ketemu. Ya, kalau kita aku tidak kuat lagi saat sholat sunnah, oke, Ramadan saja tidak apa-apa, tapi pastikan kita kerjakan dengan sebaik-baik amal, dengan sebaik-baik puasa, dengan sebaik-baik saum. Tinggalkan perbuatan rafath, tinggalkan perbuatan yang dilanggar, yang dapat membatalkan pahala puasa. Kebanyakan uang nih Pak, puasa itu cuman menghindari pembatal puasa, tapi tidak menghindari pembatal pahala puasa. Pembatal puasa contohnya apa? Makan, minum, berhubungan suami istri, itu pembatal puasa Pak. Rata-rata uang sanggup galau itu, tapi tidak banyak uang sanggup menghindarkan diri dari pembatal pahala puasa. Pembatal pahala puasa, mata, mulut, ya puasanya diterima, tapi pahalanya, kualitasnya. Nah, mana nak masuk dalam riwayat ini tadi? Ada khulul jannah. Ya, ini di satu sisi Pak, riwayat ini membuat kita semangat, ya, artinya, oi, bisa, ya, tapi kemudian kita berpikir lagi, dengan sedikit amal ini berkualitas apa tidak? Tentu kalau nak ditanya, Ustadz, lebih lemak kualitas atau kuantitas? Tentu kualitas. Tapi yang terbaik itu adalah kuantitasnya banyak, berkualitas juga. Itu yang bagus. Ya, ngapa tidak baca? Baca. Artinya, sholat wajib kita kerjakan, sholat sunnah semampu kita kerjakan. Rasulullah SAW yang wajib dia kerjakan, sunnah lebih hebat lagi, terutama sholat malam. Aisyah mengatakan kaki Nabi bengkak-bengkak karena banyaknya sholat malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ditanya oleh Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Aqad ghafarallahu dzambaka madiyan mustaqbalan. Bukankah Allah sudah ampuni dosamu yang dulu? Sekarang kaget bela diampuni Allah lah dijamin. Nabi ngomong, afala akunu abdan syakura. Aisyah, inilah caraku mensyukuri nikmat yang kau sebutkan tadi. Jadi nikmat terbesar bagi Nabi itu adalah saat Allah mengampuni dosanya. Nabi bebas berharap ampunan coba. Masa kita tidak berharap? Nah, Nabi selalu memotivasi kita itu adalah memperbanyak amal. Selain amalan wajib. Apalagi level-level ceroco-ceroco cak kita ini. Sholat masih cemprang-cempreng, tidak sunnah, tidak galak gitu gawe ke dengan dalil ini tadi, walaupun bisa boleh saja, tidak masalah. Akhirnya ujung-ujungnya tidak galak berzakat, tidak galak berhaji. Ngapa tidak zakat? Tidak apa-apa, yang penting wajib ini baik gitu. Yang tidak berzakat ini kalau belum sampai nisabnya, kalau kena Pak, wajib keluarkan zakat. Kata Rasulullah, kalau tidak dikeluarkan Allah akan ambil dengan caranya. Karena itu bukan hak kita, dan kita memakan sesuatu yang bukan hak kita. Bertahun-tahun tidak zakat mal, itu hati-hati. Ya, atau misalkan punya kebun, punya sawah, itu kan ada zakat. Tidak kita keluarkan, maka Allah akan ambil dengan caranya. Janganlah cara Allah, dengan cara Allah.
Ya, macam-macam. Bahkan Allah ancam dalam Al-Qur'an, innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Sungguhnya orang-orang yang menyimpan, menimbun, menabung emas, perak, harta benda, tapi tidak dikeluarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Kasih mereka kabar, berita, azab yang pedih untuk mereka. Wah, a'udzubillah min dzalik itu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi kesimpulannya berdasarkan hadis ini, setiap orang bisa masuk surga walaupun hanya mengamalkan perkara-perkara yang wajib. Tetapi bagi kita yang penuh dengan kekhilafan, kekurangan, rasonyo, aku pribadi Bapak tidak merasa cukup dengan yang wajib. Pecahannya perlu didorong dengan amalan-amalan sunnah. Tapi kalau Bapak Ibu lah merasa cukup, ya tidak apa-apa, silakan. Saat aku caknya dengan hadis tadi yang wajib tidak apa-apa, silakan ya. Mudah-mudahan memang yang wajib yang kita kerjakan itu berkualitas dan memang di sisi Allah berkualitas. Ya. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari sahabat-sahabat Nabi bahwa mereka tuh hirsus sahabah, semangat sekali untuk mengetahui amalan-amalan apa yang dianjurkan dalam Islam. Nah, semangatnya para sahabat ini tentunya harus menjadi pelajaran bagi kita. Sahabat saja sangat bersemangat, sangat termotivasi untuk mengetahui status amal mereka. Nah, apalagi kita yang memang kualitas amal, ya kuantitasnya apalagi yang belum seberapa dibanding para sahabat. Oleh karena itu banyak kita temukan riwayat-riwayat. Ya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah aku termasuk orang munafik? Ya Rasulullah, apakah amalku diterima? Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Ya Rasulullah, ayul a'malil afdal, amal apa yang paling baik? Ya Rasulullah, ayul mu'minina akyas. Ya Rasulullah, ayul mu'minina afdal, mukmin yang paling istimewa itu seperti apa? Ini menunjukkan hirsus sahabah, semangatnya para sahabat itu untuk mencari amal, Pak. Nah, kita di alam media yang seperti sekarang ini, itu di mana bisa kita dapatkan ilmu, informasi. Amal itu tidak cuma yang biasa kita gawekan saja, banyak yang lain. Zikir apa yang belum kita zikirkan, wirid apa yang belum kita wiridkan, terutama amal jariah apa yang sudah kita siapkan. Ini sebagai pemberat bekal kita nanti di yaumil mizan, di timbangannya Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di yaumil qiyamah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan riwayat ini, hadis ini, informasi yang kita dapatkan dari hadis ini bukan mengendorkan kita untuk memupuk amalan sunnah, bukan. Tetapi justru malah membuat kita semakin semangat memperbaiki yang wajib dan kemudian menambah amalan sunnah. Bukan sebaliknya, justru meninggalkan yang sunnah, lalu kemudian yang wajib seadonyo. Nah, itu salah, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terlebih bagi kami sendiri. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.